Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Masih di bab keutamaan lapar dan menahan hawa nafsu bagian ke-15. Kemarin sudah dijelaskan menurut hadis riwayat Tirmizi. Sabda Nabi, seandainya kalian ini tahu manfaatnya orang yang hidup sengsara, hidup miskin, hidup fakir, maka kalian akan lebih banyak memilih fakir, miskin dan hidup sengsara. Hadis ini sahih. Cuman kebanyakan manusia itu takut menjadi orang miskin. Ingin selalu menghindar supaya tidak menjadi miskin. Karena apa? Berarti kurang percaya dengan hadis ini. Jadi umpama ini, kita ini diberi milih, coba ya, 60 tahun umpama usia kita hidupnya miskin terus mulai lahir sampai mati. Nanti jaminannya luar biasa di akhirat, bukan puluhan tahun, ribuan tahun, bahkan miliaran tahun. Kalau mengkalkulasi seperti ini, mestinya kita ini milih miskin daripada kaya. Mestinya begitu. Tapi kenyataannya tidak. Kebanyakan orang minta doakan supaya kaya raya, banyak rezekinya. Wes sembarang wes. Nah begitu. Terus bagaimana yang enak? Yang enak ya jalani saja apa yang ada sekarang. Waktunya miskin ya diterima, waktunya kaya ya diterima, gitu aja. Bahkan saya dulu pernah ke Lamongan itu ya. Di situ banyak pondok-pondok pesantren. Saya diajak orang ke sana. Pondok-pondok pesantrennya itu bagus-bagus. Bagus-bagus. Tapi ada sebagian pondok pesantren itu tidak bagus sama sekali. Pakai model lama. Jadi lampunya itu bukan PLN. Lampu template itu biasa itu. Semua kehidupannya di pesantren itu wes model lama. Tidak bagus sama sekali, pokoknya ada gitu. Musolanya ya pokok ada gitu. Santrinya cuma 12. Mungkin pakai hadis ini. Pakai hadis ini, yakin betul dengan hadis ini. Ada juga kiai itu walaupun ribuan santrinya tetap milih miskin. Jangankan sepeda motor, sepeda pancal saja tidak punya. Saya nututi itu sama kiai itu. Nututi. Saya masih mondok pada waktu itu. Jadi kemana-mana jalan kaki. Jalan kaki. Walaupun dikasih mobil tidak mau. Berarti betul-betul ya yakin dengan hadis ini. Semakin sengsara hidup di dunia, maka semakin luar biasa nanti balasannya di akhirat. Ada juga yang kemana-mana naik dokar itu. Padahal mobil sudah banyak. Naik dokar. Nah ini yang disebut dengan meyakini betul dengan hadis ini. Kalau sekarang bagaimana? Apakah ada? Insya Allah ada. Cuman kita banyak tidak tahu. Yang milih begini ini. Di Sulawesi itu ada. Ada. Walaupun tidak seperti ini, tapi menurut saya dia itu orang soleh. Orang soleh. Ya sepeda motornya jelek dia. Saya kenal, tapi dia orang baik. Menurut saya begitu.
Hadis yang ke-26, wa an Abi Karimah Al-Miqdad bin Ma'di Yakrib radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma mala adamiyun wi'an syarran min batnin. Nih perhatikan baik-baik. Nabi bersabda, tidak ada anak Adam ini memenuhi sebuah wadah yang jelek daripada mengisi perut dengan penuh. Maksudnya hadis ini apa? Mengisi perut dengan penuh itu salah satu perbuatannya anak Adam yang kurang baik. Cak matur na urusan kakanan meloloh. Begitu. Wetenge tok ae sing diurusi. Ini begitu sabda Nabi. Sampai kita ini diberi peringatan bahwa mengisi perut dengan penuh, selalu dengan penuh itu termasuk perbuatan yang kurang baik. Bihasbi ibni adama ukulatun yuqimna sulbahu. Jadi kalau makan itu sesuai dengan kemampuannya, tidak usah penuh-penuh. Tak kenyang, tak sek-sek, tambu. Ini bukan pekerjaan atau kelakuan saya bagus, tak bagus. Kenyang meloloh begitu. Padahal kita itu kenyang meloloh ya setiap hari. Makanya saya itu sering mengatakan, kalau doyan makan, doyan tidur, tidak usah rumangsa soleh atau soleha, biasa aja, isin nang pangeran. Makan kenyang terus, tidur enak terus. Ada dalam hatinya rumangsa soleh. Gak isin anak pangeran ya. Fa in kana la muhalata, kalau memang terpaksa mau memenuhi perutnya, makan sampai sesuka hati, fasulusun li ta'amihi, maka sebaiknya kata Rasulullah sepertiga isi perutnya itu untuk makanan. Wasulusun li syarabihi, sepertiga yang kedua untuk minuman. Wasulusun li nafasihi, yang ketiga siapa yang 3% itu untuk bernafas. Rawahu Tirmidzi, hadis riwayat Tirmidzi, wa qala haditsun hasanun sahih. Jadi yang benar kalau memang mau makan, tidak usah kenyang-kenyang. Sepertiganya untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya, sepertiga untuk nafas. Ini untuk perut. Makanya Kanjeng Nabi itu berhenti makan sebelum kenyang. Kalau kita sama, di belakangnya sama-sama sebelum kenyang, cuman depannya yang beda. Kalau Nabi berhenti makan sebelum kenyang, kalau kita tidak berhenti sebelum kenyang. Pada sebelum kenyang kia dibudin, kayak tidak ada saya tahu pada. Apalagi zaman sekarang itu promo-promo di TikTok, di sembarang, di media sosial, makanan ini, makanan itu, restoran ini, restoran itu, sampai makan itu di pinggir sungai, di gunung dan lain sebagainya. Saking pingin enaknya makan. Kalau baca hadis ini insya Allah ngurangi hal-hal seperti itu. Karena apa? Khawatir ya, kita enak-enakan di dunia, di akhirat nanti nikmatnya dikurangi. Padahal di dunia mungkin 30 tahun, kalau di akhirat ribuan tahun selamanya. Insya Allah kalau yakin ya dengan hadis ini akan berubah ya. Lebih mengurangi hawa nafsu. Tapi kalau tidak yakin paling ngocak. Ada letih apa ya? Ngakan penyaman pebanyak ya, omparno ke gunung, camping dan lain sebagainya. Urusan budi jelas. Begitu, beda wis. Beda keyakinan. Kalau yang saya ceritakan tadi itu, ada sebagian kiai, ulama, ustaz itu lebih milih miskin karena yakin dengan sabda Nabi bahwa kesengsaraan, kemiskinan yang luar biasa akan mendapatkan balasan dari Allah Ta'ala yang luar biasa pula. Kalau nurutin nafsu sudah selesai ya. Sudah selesai.
Saya lihat di TikTok, di berbagai media sosial itu promosi restoran, makanan, hotel, kafe dan lain sebagainya. Orang serong akan melolo ya. Tak suruh ibadah sekali. Padahal untuk mati bukan sanggupnya banyak makan ya, malah ngurangi makan. Bagaimana saya banyak uang? Ya sebaiknya kalau saya banyak uang lebih baik bantu orang. Tadi malam saya dikasih kue, pizza ya, pizza sedikit ya, tipis sekali. Dikasih teman itu pizza tipis sekali, kayak kertas lah habis. 2 lembar, kecil-kecil ya, kecil sekali. Berapa senti ya? Cuman 2 lembar, kayak terang bulan 1000-an itu bolak-balik itu, kayak nah itu kayak gitu. Kan itu bulat ditukar jadi 2, tipisnya kayak gitu. 1000-an kalau di sini ya, ke terang bulan. Saya tanya, bungkusnya bagus, bungkusnya bagus. Saya tanya, berapa harganya ini belinya? 25.000. Buat dan mapannya. Di salah satu kafe terkenal di Lumajang belinya, itu ada mereknya. Padahal rasanya asin ya. 25.000. Kalau di sini kayak terang bulan 1000-an itu tipis sekali. Dalam pikiran saya ini kalau kasihkan orang miskin beli nasi bungkus 7.000-an jadi berapa ini? Kenyang orang miskin, pahalanya besar ya. Ya begitulah dunia. Kalau dituruti tidak selesai-selesai. Maka lebih baik kita ini walaupun tidak miskin-miskin amat, jangan takut miskin, jangan menghina orang miskin, jangan meremehkan orang miskin. Di sini Rasulullah sudah bersabda, kalau tahu apa yang Allah berikan nanti kepada orang miskin, balasannya sebagai orang miskin dulu di dunia, maka dia akan lebih milih miskin terus. Karena kita tidak tahu, akhirnya ingin menjadi kaya terus, padahal tidak kaya-kaya. Cukup sekian dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.